Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semoga selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian semua buka buku halaman berapa ya ini ya? Buka buku halaman 150 tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Sudah dibuka? Ya sudah. Nah, sebelum Ibu mau nanya dulu, kalian tahu nggak apa itu makanan dan minuman yang halal? Ya betul, jadi makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas, Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jadi itu dihalalkan. Tetapi apabila di dalam Al-Quran atau hadis ada nas yang mengharamkannya, maka minuman atau makanan itu tadi diharamkan atau tidak boleh kita konsumsi. Semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain sebagainya pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib. Tetapi sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 168 yang bunyinya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 168. Nah, jadi makanlah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan makanan yang halal lagi baik. Sebelum itu, Ibu mau anak-anak memperhatikan gambar yang ada di sini. Silahkan kalian pilih gambar mana yang ada yang gambar mana makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Sudah? Nah, iya. Jadi makanan dan minuman yang halal itu ada di sebelah kiri. Terus makanan yang haram itu ada di sebelah kanan. Iya, betul. Nah, di sini kan tadi disebut Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi yang baik. Ada yang tahu nggak maksud dari halal dan baik itu seperti apa? Iya, betul. Jadi halal itu artinya kita diperbolehkan untuk dikonsumsi atau kita untuk mengonsumsi dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Nah, itu namanya halal. Sedangkan baik itu artinya makanan atau sehat. Makanan dan minuman itu sehat, bergizi, dan mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi itu termasuk daripada makanan dan minuman yang harus memenuhi 2 syarat.
yaitu halal dan thayyib. Ya. Ada juga, nah, makanan dan minuman itu harus halal. Halalnya pun meliputi 3 hal. Nah, jadi halal itu ada meliputi pulang 3 hal. Apa aja dalam 3 hal ini? Ada yang tahu nggak? Nah, belum tahu. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Jadi makanan dan minuman yang halal itu tadi ada meliputi 3 hal, yaitu yang pertama halal karena zatnya. Maksud zatnya di sini ada yang tahu nggak apa? Nah, maksud dari zatnya sini adalah makanan itu terbuat dari bahan yang halal dan tidak ada mengunsur yang diharamkan oleh syariat. Contohnya air putih. Air putih itu halal, zatnya pun halal, bagus, tidak ada mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Maka air putih itu tadi dimaksudkan halal juga. Bentar, Ibu ambilkan contoh. Nah, ini air putih dan botolnya. Air putih ini halal karena tidak ada mengandung unsur apa-apa di dalamnya dan tidak ada dicampur dengan bahan-bahan yang mana itu berbahaya. Berarti ini termasuk daripada dikatakan halal. Terus yang kedua lagi, ada unsur halal yang kedua, yaitu yang kedua halal cara mendapatkannya. Bagaimana contohnya cara mendapatkannya? Maksudnya cara mendapatkannya itu, nah, sesuatu hal yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman itu halal, tapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haram makanan atau minuman tersebut. Seperti misalkan contohnya kayak mencuri, merampok, menipu. Nah, itu kan mengambil hak orang nih dan sebagainya. Itu mengambil hak orang, perbuatan yang tercela. Apabila nih sudah ini minuman punya teman misalkan, tiba-tiba langsung kita minum tanpa izin yang punya air, maka itu bisa dikatakan minuman ini tadi adalah haram dan tidak halal karena kita tidak izin terlebih dahulu kepada yang punya air. Ingat ya, walaupun secara zat udah halal, tapi cara mendapatkannya tidak baik, maka minuman ini termasuk dari minuman yang haram karena mengambil punya hak orang lain. Terus yang ketiga, ada yang namanya halal karena proses atau pengolahannya. Maksudnya di sini apa? Yaitu cara pengolahannya itu dengan cara yang halal. Proses pengolahannya itu dengan cara yang halal. Juga benar. Misalkan, ini ada lagi makanan. Misalkan makanan ini namanya pilus mix snack rasa daging sapi. Cara pengolahannya maksudnya kayak gimana nih? Cara pengolahannya ini baik, tidak ada bercampur dengan sesuatu hal yang diharamkan. Misalkan ini sudah dari bumbunya dari bumbu sapi, terus tidak ada mengandung unsur yang berbahaya, maka makanan ini termasuk daripada makanan yang halal. Tapi apabila makanan ini ada sedikit tercampur, misalkan tercampur kayak lemak babi kah, terus tercampur darah, maka makanan ini termasuk dari makanan yang haram. Atau sederhananya saja, misalkan anggap aja makanan ini makanan daging. Dalam pengolahan daging itu daging sapi misalkan,
Dalam mengolah daging sapi, pastikan sebelumnya harus disembelih terlebih dahulu. Dalam penyembelihannya tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, tidak sesuai aturan, misalkan menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka makanan yang diproses ini tadi tidak halal karena dalam proses pengolahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu dari sini udah dapat dipahami tentang ciri-ciri halalnya sebuah makanan itu tadi. Ya. Nah, lagi kedua, makanan dan minuman itu harus thayyib. Artinya thayyib itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Jadi thayyib itu artinya baik. Makanya biasanya ada di makanan itu ada sebutannya halalan thayyiban. Artinya halal lagi baik. Baik di sini maksudnya baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Makanannya itu tidak membahayakan, tidak mengandung sesuatu yang berbahaya. Misalkan tidak bercampur boraks atau formalin atau misalkan narkoba. Nah, tidak bercampur itu, maka makanan itu termasuk daripada makanan yang baik lagi halal. Halal lagi baik. Nah, jadi dalam mengonsumsi makanan kita itu harus berhati-hati, tidak boleh asal mengenyangkan perut atau apa ya. Pokoknya kita harus berhati-hati dalam memilih makanan, apalagi kalian di umur yang sangat muda, berhati-hatilah dalam memilih makanan. Karena kita tidak tahu bagaimana proses pengolahan orang dalam mengolah makanan. Makanya lebih teliti lagi dalam memilih makanan atau snack-snack yang biasanya kayak ini, snack-snack kayak banyak pengawet, itu lebih berhati-hati soalnya kita tidak tahu bagaimana proses pengolahannya, campurannya apa aja, apakah pengawetnya banyak. Pokoknya lebih berhati-hati dan pandai-pandai memilih makanan yang halal dan yang mana yang haram, yang mana yang harus dikonsumsi dan yang mana yang harus dihindari. Perhatikan lagi makanannya. Nah, di sini lagi ada jenis makanan dan minuman yang halal. Apa aja sih jenis dan makanan minuman yang halal? Ada yang tahu nggak? Apa? Nah, iya. Jadi yang pertama itu jenis makanan dan minuman yang halal itu pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya semua makanan itu boleh dimakan dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Contohnya, misalkan contohnya nih, anggur itu halal, tapi khamar yang terbuat dari anggur itu haram karena ada dalil yang mengharamkan khamar. Padahal khamar itu termasuk terbuat dari anggur. Tapi karena memabukkan, maka khamar itu diharamkan. Dan itu bisa membahayakan tubuh kita karena apabila meminum khamar atau sesuatu hal yang memabukkan itu akan kehilangan kesadaran. Apa firman-Nya? Bahwa semua makanan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai ada nas yang menyatakan keharamannya. Nih, dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, jadi Allah lah yang menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kita semua. Yang kedua lagi, jenis makanannya yaitu ada semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Itu berarti halal dimakan. Dan apabila makanan itu tidak baik, kotor dan menjijikan,
itu diharamkan ya, dan lebih baik dihindari, tidak usah dimakan. Artinya tadi lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala itu ada bunyinya, wa yuhillu lahum thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi Allah itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang ketiga, jenis makanan yang ketiga itu semua makanan yang tidak memberi mudarat dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah kita, maka itu termasuk daripada makanan yang jenis makanan yang halal. Seperti sesuai dengan kaidah fikih yang bunyinya la darara wa la dirar, artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, jadi ini dalil daripada makanan yang semua makanan itu tidak memudaratkan, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkan makanan itu tadi. Terus yang ketiga, oh ya habis dah. Nah, itu tadi jenis-jenisnya. Yang pertama ada tentang semua makanan dan minuman tidak diharamkan oleh Allah, akan tetapi apabila ada dalil yang mengharamkannya. Terus yang kedua tadi, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, itu termasuk daripada jenis makanan yang halal. Terus yang ketiga, ada semua makanan yang tidak mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah, itu termasuk daripada jenis makanan yang halal. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat makanan dan minuman yang halal. Pertama, ada yang tahu nggak apa manfaat dan memakan minuman yang halal? Iya? Ya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Terus ada lagi apa? Sehat badan. Benar, sehat badan ya, atau menjadi sumber tenaga atau energi positif yang ada dalam diri kita. Apabila kita memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, maka dalam diri kita itu akan menjadi sumber tenaga atau energi positif itu terus ada di diri kita. Ya. Sehat. Tuh. Karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi tenaga yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Makanya tadi berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, karena setiap hari kita beraktivitas, belajar, olahraga, beribadah, itu dengan adanya energi, dengan adanya tenaga yang akibat kita makan dan minum itu tadi, maka kita beribadah kepada Allah SWT pun nyaman. Terus lagi ada yang keempat, terjaganya kesehatan, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu bergizi dengan baik untuk kesehatan tubuh kita. Karena apa yang kita konsumsi itu akan menjadi daging diri kita. Jadi itu akan menambah stamina atau menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kelima ada menjaga akal dan hati.
dengan adanya kita mengonsumsi makanan yang halal dan yang haram, maka akal kita akan lebih mudah untuk berpikir dan belajar supaya sehat, supaya pintar. Nah, jadi makanya makanan ini memperhatikan makanan ini sangat penting untuk kita supaya kita itu lebih mudah, supaya kita tuh sehat juga, supaya stamina atau kesehatan tubuhnya itu terjaga. Nah, mungkin ini aja yang dapat Ibu sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diulangi lagi pembelajaran kita hari ini di lain waktu di rumah kalian masing-masing. Silahkan dipelajari lagi dan dicari lagi apa aja makanan yang halal itu dan apa aja makanan yang haram. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang makanan yang haram. Jadi silahkan kalian pelajari lagi makanan yang halal ini tadi dan cari tahu tentang makanan dan minuman yang haram untuk belajar minggu depan. Ini aja. Terima kasih banyak. Dadah.